Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Ihsan, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene kita sedaya saged rawuh wonten mriki majelis utama dalam rangka salat berjamaah, silaturahim, talabul ilmi. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Sholawat salam kahaturaken dumateng panutan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diakui sebagai umatnya. Sebab nek ngaku gampang, sing rada usaha keras niku diakui. Kalau sudah diakui nanti bisa disyafaati, diberikan minuman telaga khaut dalam satu rombongan dipimpin Rasulullah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah, ini kelihatannya jamaahnya kok susut nih. Napa musim bowo nih? Enten demo. Oh. Kesempatan kali ini kita melanjutkan tema kajian jebakan langit. Jebakan yang berikutnya adalah orang yang keliru kiblat rizkinya. Napa Bu? Kiblat rizkinya kelentu. Dalam Islam, acuan atau kiblat rizkinya, dalam tanda kutip kiblat rizki, ada dua. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau ini adalah sahabat yang kaya, berupaya berkali-kali untuk miskin tetapi gagal. Jadi niki wong sugih, wis kadung sugih, kepingin nyoba bangkrut, rugi nggih angel. Berarti kiblat pertama Abdurrahman bin Auf, umat Islam boleh niru atau mengikuti golongane kelompoke wong sugih kados Abdurrahman bin Auf. Saking sugihne niku sampai pernah berusaha ben rugi ngulak kurma bosok. Karena di satu kampung di Madinah hasil pertanian menurun kualitasnya, yang biasanya ngulak ndak mau ngulak. Akhirnya diniati wis rugi gak apa-apa. Sing penting para petani tetap mendapatkan pemasukan. Dikulak kurma elek-elek niku, masukkan gudang, bosok mboten napa-napa. Ternyata di Irak ada wabah
yang obatnya menurut tabib di sana adalah kurma busuk. Akhirnya kurma niku dibeli dengan harga yang lebih mahal. Jadi tiyang wis kadung sugih nggih ngoten niku. Jalan santai budal ya gathik ndonga gak apa ya oleh hadiah utama. Tapi sing wis kadung gak diwawuh dhuwit. Ndongane 2 minggu ya awo ya awo. Ansal panci ambek mie telu. Madzhab yang kedua, kiblat yang kedua, acuan yang kedua adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat yang kaya tapi tidak mau kaya. Jadilah beliau miskin, bukan karena miskin asli miskin, tapi aslinya kaya tidak mau kaya. Sahabat Rasulullah yang aktif berjuang atau berjihad, tidak ada yang miskin. Karena pernah Rasulullah itu membagikan ghanimah itu sampai 50 ekor unta. Kalau satunya adalah 50 juta, berarti 50 ekor itu 2,5 miliar. Terus sakniki enten tiyang ada deposito atau simpanan uang di rumahnya 2,5 miliar. Ukurannya wong Sidoarjo niku wong melarat napa wong sugih? Sugih nggih. Menurut Mojokerto niku pun sugih. Teng mriki nggih sami sugih. Tapi itu dibagi habis, disodakohkan. Kemudian di masa sahabat Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari itu dapat jatah dari Baitul Mal. Tapi kalau dia dikirim uang, dibagi juga habis. Sampai pernah kelaparan, beberapa kali kelaparan. 2 orang ini sama-sama baik. Panjenengan milih Abdurrahman bin Auf, monggo soge sing wis angel melarat, atau Abu Dzar Al-Ghifari ngene niku soge tapi mboten purun soge. Akhirnya kita dadi wong gak duwe. Jangan salah kiblat atau membuat kiblat sendiri seperti sebagian kecil wong Mojokerto. Jadi gak apa-apa nek kampunge dhewe dielek-elek. Tapi kenyataan tidak semua, sebagian kecil membuat kiblat sendiri, yaitu bercita-cita soge tapi kenyataannya tetap gak duwe. Jadi wis ket bayan kepengin soge tapi tetap gak duwe. Niki aja ndamel kiblat sing niki panjenengan. Tapi di antara 2 sahabat ini kalau dihitung ya sama baiknya. Abu Dzar Al-Ghifari sengaja tidak mau kaya, alasannya karena nanti di akhirat kalau dihisab tidak mau repot. Begitu urusannya hisab harta, didelok hartanya sedikit, langsung berangkat ngeleset untuk permadani surga. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf karena kaya, hisabnya panjang, tapi hisabnya api-api. Jadi amalannya saya-saya. Ini kok nggih mboten napa-napa. Seperti ada 3 orang jadi calon lurah. Kalau sekarang saya tidak tahu prosesnya. Dulu zaman saya SMA itu kalau ada pilihan lurah 3 orang naik panggung, coblosan dihitung. Ngitunglah hisab ya. Memang hisabnya panitia. Kelapa, padi, pisang. Pisang ibarat Abdurrahman bin Auf dapat angka banyak. Yang diperebutkan 3.000, angka yang didapat biting ini 2.400. Karena 600 tok bagi wong loro. Sing disebut bolak-balik nggih pisang. 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 Bolak-balik pisang. Terus baru padi. Pisang. Monggo panjenengan lungguh nduk kono sebagai pemilik suara namanya pisang. Niku seneng napa susah?
Nggih seneng lah kados ngoten lah. Analogi atau perumpamaan dari kiblat rizki yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Niki kira-kira panjenengan milih pundi? Nek sing nomor 3 jelas salah nggih. Tapi dari dua yang sama benarnya ini jenengan milih pundi? Sogene Abdurrahman bin Auf napa gak duwene Abu Dzar Al-Ghifari? Pilih pundi? A. Abdurrahman bin Auf, B. Abu Dzar Al-Ghifari. Pilih pundi? A. Pilih A. Ngoten sing jelas ya. Niki dipilih kali-kali ini nggih bener. Cuman sing dadi Abdurrahman bin Auf niku luwih enak. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari rada soro. Ya. Sing paling gawat meneh sing nomor 3 niku wau. Kepengin soge wis sowe tapi kenyataannya tetap gak duwe. Nah, madzhab 2 ini doanya berbeda. Kiblat pertama Abdurrahman bin Auf itu ada sendiri langkahnya. Nek Abu Dzar Al-Ghifari nggih enten dhewe langkahe. Nek Abu Dzar Al-Ghifari niku dongane endhek. Allahumma amitni miskinan. Mbok iki Gusti panjenengan dadosaken kula niki mati dados kelompoke wong gak duwe. Kula kinten nek panjenengan niki mboten usah dihafalno donga niki nggih. Bu nggih. Mboten usah dihafalno, cek mboten kedadian. Kalau Abdurrahman bin Auf bagaimana doanya? Abdurrahman bin Auf doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Pun hafal? Wah, dereng nggih beto napa jenenge apukat 3 kilo nang gedhek. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma akfini, mbok inggih Gusti panjenengan cukupi kula niki bihalalika dengan rizkimu yang halal, an haramika sehingga saya tidak butuh rizki yang haram. Katase ndongane niku nyuwun rejeki sing halal dados mboten butuh sing haram. Kalau doa ini nanti bekerja, setidaknya yang tampak mudah dibaca itu adalah ketika panjenengan gak oleh dumduman 50.000-an. Halo. Jadi mungkin sampean oleh dumduman liyane oleh kok sampean mboten. Nggih setidaknya niku indikator atau gejala panjenengan sudah dijauhkan dari yang haram. Nggih mboten ngerti mboten napa-napa. Wa aghnini, mbok inggih Gusti, jadikan saya ini orang yang kaya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Jelas minta kepada Allah supaya dijadikan kaya. Wa aghnini, jadikan saya Allah orang yang kaya. Bifadlika amman siwaka, dengan keutamaan yang ada di sisi engkau. Dados ajarane donga niki nek nyuwun kaya tidak dengan prasangka kita merasa iki pekerjaanku sing gare sugih, mboten. Pasrah teng Gusti Allah mawon. Gampangane donga niki ngeten. Pun ya Allah pokoke kula niki dadosaken sugih, masalah carane terserah jenengan. Eco donga niki nggih. Eco. Mboten mengandalkan pekerjaan, nggih mboten mengandalkan warisan, mboten mengandalkan hal-hal yang terprediksi oleh pikiran kita. Pokoknya dipasrahkan Gusti Allah. Awak dhewe niku kadang-kadang ngunci. Merasa sumber pendapatan kita inilah yang akan menjadikan kita kaya. Jadi mati-matian umek dengan itu. Padahal Allah bisa saja memberi dari jalur yang lain. Kayak sing saniki lagi viral niku. Enten tiyang mboten gadah omahe gedhek mari ngono kerutuan meteor jeblong omahe. Begitu dilihat ternyata meteor. Diupload ke media sosial, didatangi orang Jerman,
dibeli 200 juta. Enak tiang niku nggih. 200 juta dibawa ke Jerman oleh orang Jerman, di sana dijual laku 2,5 miliar. Jadi wonge ya waduh kok. Lah kok titik ngene olehku, tapi wis 200 juta pun lumayan lah wong kerutuan mawon kok nggih. Jadi doa ini mengajari kita supaya pun ya Allah pokoknya intinya kula nyuwun sugih. Masalah cara terserah panjenengan. Pun apal? Nggih. Ketinggalan ini sing apal separuh niki. Niki canggih termasuk niki. Nah terus nek kepengin melok kiblate Abdurrahman bin Auf, doa ini sering-sering dibaca, terutama pada saat beraktivitas, buka toko, buka warung, kirim online, berangkat kerja diwaca. Nggih, sampean kandhani, nggih, sak omah kudu maca kabeh. Setuju? Nah, nek mun setuju, langkah kedua. Langkah kedua bagaimana? Langkah kedua, rizki itu ada penutupnya, Pak. Catatan Lauhul Mahfud 50.000 tahun sejak kita lahir sudah ditulis. Dapat jatah rizki sekian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jatahnya ada dan banyak. Tapi dihalangi oleh apa? Innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Sesungguhnya seseorang itu dihalangi oleh Allah dari jatah rizkinya disebabkan karena dosanya. Jadi tiang niku nek tutupe niku mboten dibuka, maka dia tidak dapat jatah rizki yang lebih banyak. Cukup nggur digawe sambung urip tok. Malah cenderung kekurangan. Dosa ini bisa membuat seseorang kesulitan, sempit. Baik sempitnya, sempit rizki, sempit fisik, sempit pikiran. Itu dampak dosa. Kalau panjenengan pengen jelas berapa dosa yang bisa menghalangi, beli bukunya. Judulnya Al-Kabair, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Sinten mau namanya? Imam Az-Zahabi. Tapi kalau panjenengan mau memadatkan bukan 64 tapi bisa 10, yaitu 10 dosa besar. Kalau dipadatkan lagi artinya dipilih mana yang paling berpengaruh, itu ada 3. Ini dosa yang paling berpengaruh kepada rizki itu ada 3. Ini perlu dikandani apa mboten nih? Wah ngeten niki lek mboten koncoplek. Yang pertama, dosa yang banyak mempengaruhi kesulitan rizki adalah durhaka pada orang tua. Ini nomor 1. Orang tua itu bak bila pedang. Sisi yang satunya punya kemampuan untuk mendapatkan segala harapan kalau orang tua sudah mau membantu doa, tapi sisi yang lain bisa menjatuhkan. Kalau kita salah perlakuan pada orang tua, bisa hancur hidup seseorang. Maka hati-hati jangan sampai durhaka. Dan sudah termasuk durhaka jika seseorang tidak mendoakan orang tuanya. Maka niku doa yang mepet tidak pernah lepas itu ada 2, terutama kalau pagi, yaitu doa untuk orang tua dan doa perlindungan. Ini mepet nih. Artinya andai pun saya waktunya mepet, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali. Setelah itu saya berangkat. Dan saya nanti zikirnya di jalan, karena zikir itu boleh sambil duduk, berbaring, berdiri, berjalan, berlari, boleh. Jadi kalau sepeda motoran itu mau dikiaskan kemana? Dikiaskan duduk ya berarti tetap boleh zikir di atas sepeda motor. Dikiaskan berlari nggih mboten napa-napa. Wong niku nggih tetap boleh. Tapi kalau doa untuk orang tua dan doa perlindungan itu mepet supaya nggak sampai lepas. Karena orang yang durhaka pada orang tua balanya bisa turun cepat. Nah, pertama, sudah termasuk durhaka jika seseorang terlewat tidak mendoakan orang tua. Sehari dia tidak mendoakan orang tua, berarti hari itu dia durhaka.
Panjenengan dongakno tasik gesang napa sampun sedong tetep didongakno. Yang kedua, sudah termasuk durhaka kepada orang tua kalau membuat mereka menangis dalam hati. Nggak ada yuga sekawan misalnya. Seorang ibu sudah sepuh umur 64 tahun, janda, punya 4 anak. Anak pertama jadi dokter dinas di Jember. Anak kedua jadi pegawai PLN misalnya, dinas di Banjarmasin. Anak ketiga perancang tol. Ini gambar-gambar di mana dibuat tol, di sana dia bekerja. Anak keempat penggawane ngempet laut. Jadi kurang top ya napa nih. Empat-empatnya orang hebat. Bayarannya gede, tapi tidak ada satupun yang nunggui orang tuanya. Nanti orang tuanya kalau masak, dulu masak sak panci, jangan lodeh, anak papat ambek bojone niku sak panci entek sedina. Bareng sakniki masak sak panci cilik mboten telas. Terus jangane ditangisi. Ya Allah. Rumiyin kula masak kuwadang telas ya Allah, niki sak menten mboten telas. Nangis orang tua, dalam hati nangis, dadar gawe 7 ae gak entek, padahal biasa gawe 30 entek. Gawe 7 gak iso ngentekno, ditangisi panganane. Karena tidak ada satupun anak ataupun cucu yang menunggunya. 4 anak ini tumbang nanti. Hati-hati, walaupun sekarang kelihatannya hebat, itu hanya digeser saja oleh Allah waktunya. Dan sebagaimana panjenengan sudah pernah saya beritahu, biasanya periodisasi jatuhnya orang itu kelipatan 9. Dari mana didapat? Ya dari mimpinya rajanya Nabi Yusuf, yang kemudian dengan mukjizat dari Allah, Nabi Yusuf bisa menakwil mimpi mereka, yaitu 9 ekor sapi gemuk dimakan 9 ekor sapi kurus. Kata Nabi Yusuf, 9 itu artinya 9 tahun. 9 tahun raja dan rakyatnya, kerajaan panjenengan akan mengalami masa berjaya. Tapi 9 tahun kemudian akan mengalami masa paceklik hebat. Jadi periodisasi hidup seseorang itu 9 tahunan. Kok menteleng mawon sampean? Mboten nate pireng ayat niku ta. Dan benar itu 9 tahunan itu sudah sesuai, cocok kalau dibagi dengan angka-angka yang ada itu dengan pengibaratan telapak tangan kita. 9 tahun pertama dan 9 tahun kedua itu okelah disebut anak-anak atau remaja. Sik dikongkon-kongkoni ya. Ada cilik, kongkon ura-ura kuping, kongkon ura-ura irung ya. Ngukur sing gatel. Itu 9 tambah 9. Jadi mulai angka 0 sampai 18 tahun itu masih disebut ada cilik. Kemudian 9 yang kedua itu umur 18 sampai 27 itu jari manis. Nggih wong iku wis manis-manise niku. Sing lanang yang ganteng-gantenge, nek wedok nggih ayune. Sing lanang yang rambutnya seireng, sing rambutnya gelombang ya iso apik ngono kok. Sing rambutnya kenceng ya di body model kotak ya iso. Niku sik keren niku ya. Umur sak monten niku. Sing cewek nggih ngoten gurung perlu tambahan make up aneh-aneh. Gak perlu pelembab sing macem-macem. Tetep apa adanya ngono wis bening. Tapi kalau sudah 27 tahun ke atas itu sudah mulai butuh bantuan. Butuh digambar, butuh dipoles dan lain sebagainya. Kayak pelembab pagi, malam, sore dan bertahan. Ini masa-masa manis. Berikutnya 9 yang ke berikutnya berarti 36 ya. Antara 28 sampai 36 itu masa paling tinggi. Kuat-kuatnya awak.
Jadi maka ada di tengah-tengah itu ada umur surga. Orang surga itu umurnya 33. Ini karirnya tinggi, ilmu sudah berisi, sudah tidak lagi mudah ditipu orang, juga nggak mudah ditakut-takuti, kesempurnaan fisik dan akal. Dan karir biasanya mulai tinggi, sudah dapat pengakuan. Kalau kemudian tambah 9 lagi, berarti pinten? 36, berarti 37 ke 45 ya. Ini sudah waktunya nunjuk-nunjuk. Napa? Kudune wis nek ndek kantor wis duwe bawahan. Kalau di rumah usahanya sudah punya anak buah. Tolong ya, kok iki ngenekno ngene. Wis mulai nunjuk-nunjuk. Umur pinten niku? 45 sampai 54. Nah, mereka yang hari ini kelihatannya rezekinya cukup tapi ternyata menyimpan dosa, nanti usia tumbangnya itu kelipatan yang ke-6, yaitu 46 sampai 50, pinten no? 55 sampai pinten no? 18, 27, 36, 45. Nah, 45 ke 54, nggih. 45 ke 54 itu kelipatan berapa? Ke 6 nggih. Nah, umur itu biasanya. Pinten mau? 45 ke 54. Itu mulai gejala bekerjanya Al-Qur'an surat 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' fa idza farihu bima utu baghtatan bainahum fa idahum mublisun. Jadi orang yang dia punya dosa tapi nikmatnya kok tambah banyak, karirnya kok tambah luas, tambah tinggi. Tunggu dulu, nanti kalau dia sudah berbahagia, bergembira dengan segala yang dia dapat, Allah akan siksa mereka dengan tiba-tiba dan dia akan terdiam, berputus asa. Di umur-umur itu malah bahaya. Halo? Lalu yang ketujuh itu umur sekitar 54 53 gitu. 55 ke 63. Nah, niku semestinya sudah siap-siap untuk berpulang supaya dada, apa? Wayahe gak terlibat dengan urusan-urusan yang terlalu duniawi wis khrawi. 63 ke 72 wis wayahe pasrah. Nah, wis kapan-kapan dijupuk nggih kudu siap. Kok sing umure 63 punjul kok rada siak-siak ngene model itu. Balik lagi. Maka orang yang durhaka pada orang tua, meskipun sekarang kelihatannya berjaya, nanti tumbang. Ya itu ayatnya 6, surat 6 ayat 44. Adapun yang jelas berdosa lalu disempitkan oleh Allah itu gampang. Karena dia bisa dideteksi dengan mudah. Bagaimana mendeteksinya? Kalau durhaka pada orang tua, itu sumber pendapatan saja sulit didapat. Atau kalau dia punya pekerjaan yang dia tidak suka. Ciri ini gampang. Yang pekerjaan dia suka nggak pernah berhasil diraih. Itu ciri khas nih. Makanya dulu saya didatangi seorang pemuda sudah berkeluarga 8 tahun. Berarti kalau dia berkeluarga 25 kisaran usia 33 umur swarga saja nih. Datang mengatakan saya ini berkeluarga sudah 8 tahun tapi tidak pernah dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan sebentar pengurangan. Kalau kemudian saya cocok, pernah itu gajinya cocok, perusahaannya stabil, perusahaan ini kobongan, pengurangan lagi. Jadi dia ini dihidupi oleh istrinya, yang istrinya ini bekerja
Jadi guru TK yang gajinya 250.000 per bulan. Padahal ngaji nang dindi. Maksudnya wis ngajine ngetop lah nih. Kenapa kok bisa sesulit itu? Gampang tebakane, ini pasti urusannya dengan orang tua. Maka saya tanya, masih punya orang tua? Masih. Orang tua laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau perempuan tinggalnya di mana? Bersama saya, kata beliau. Baik, kalau bersama jenengan berarti di rumah sampean ada istri, ada ibu, betul. Ada anak? Belum punya anak. Oh, berarti masalah sampean tidak satu, dua, yaitu sulit dapat rezeki dan sulit dapat momongan. Baik, di rumah itu yang masak siapa? Halo? Ternyata beliau jawab begini, ibu saya masak, istri saya masak. Saya lebih curiga, oh ono sing gak cocok berarti wong loro iki. Saya dalami lagi, kenapa yang masak harus 2 orang? Kata beliau, ini perkataannya yang saya garis bawahi. Ibu saya cerewet. Saya stop diskusinya, langsung saya katakan sudah ketemu masalahnya. Kenapa Ustaz? Sampean berkesimpulan yang salah ibu, yang cerewet ibu, dan sampean wani ngomong ngono nang aku, itu menghibah. Dia kena jebakan langit. Menghibah kok dengan pendiagnosa rumus langit. Ya tambah salah ya. Menghibah dengan dokter saja salah, apalagi menghibah dengan pendiagnosa rumus langit. Maka kemudian saya katakan, kalau sampean tidak berlepas diri dari dosa itu, kemungkinan selamanya akan dipersulit. Karena sampean orang baik. Kalau orang baik itu walanudhiqannahum dunal adzabil adna minal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah ingin mengembalikan sampean dari kesalahan itu supaya bertobat. Kalau sudah bertobat, masalah diangkat. Terus kemudian dia ngomong, saya mau diantar Ustaz, saya malu. Jadi ngomong mbek wong tuane lho izin. Jaluk sepuro wong tuane izin. Diantar kakaknya, minta maaf secara serius bersama juga istrinya. 3 hari setelah itu beliau bercerita bahwa temannya dari Jogja ingin buka usaha jual komputer dan laptop di Mojokerto. Minta dicarikan tanah sekaligus dibuatkan diawasi pelaksanaan pembangunannya. Berarti wis dadi kepala kontraktor nggih. Mandor nggih secara mendadak 3 hari tok. Dan temannya ini mengatakan mengko lek wis dadi sampean sing mimpin toko iku. Hanya 3 hari. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Karena pintunya ini sekatnya belum dibuka. Innar rajula la yuhram rizqa bi khati'atin. Maka hati-hati arek-arek nom-nom niku, terutama kalau sampai mereka durhaka pasti tumbang dan pasti sulit rezekinya. Kalaupun hari itu nyatanya dia punya pekerjaan yang mentereng, nanti 54 kesekian tumbang dia. Karena dia terjebak ayat surat 6 ayat 44. Dia punya dosa tapi dibukakan pintu nikmat, malah jatuhnya sakit. Kula kok kayak nuturi sampean ngene modelnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa yang kedua apa? Yang paling dekat hubungannya dengan rezeki itu kezaliman kepada orang lain. Makanya hari ini banyak orang yang minta konsul tentang tempat usaha dengan cara yang syar'i. Saya katakan nanti sebelum datang ke rumah tolong difoto. Rumah tampak sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Foto juga ruang tamu sekaligus dapur, dan foto 100 meter dari halaman sampean ke arah kanan dan kiri. Sing gak ngerti dikira iki wong Muhammad Deya tapi kok terawangan ini. Mboten. Saya mau memastikan kenapa tampak kanan tampak kiri. Karena saya ingin melihat apakah batas tanahnya beres. Kalau kemudian batas tanahnya begitu kita tarik ke atas ternyata
air genteng jatuh ke tetangganya, wis usaha mbok kaya apa ae, percuma. Tetap dibangkrutkan oleh Allah sesuai isi kedolimannya. Ittaqu da'watal matluma ka'annaha sarara. Orang yang didolimi, kalau dia angkat doanya langsung diterima oleh Allah. Kalau dia lirik, gentengnya menetes air ke pekarangannya, terus dia ngomong, tiang ngoten niku panjenengan paringi hukuman ya Allah, bubar sudah. Langsung naik ke langit dan langsung diterima oleh Allah. Maka saya ingin lihat batas kanan, batas kiri. Ke depan makan jalan apa tidak? Ke belakang dia bangun di atas sungai atau tidak? Muga-muga kan sing lara ati ngeten niki. Sebab nek ana sing napa ndek mburi omahe memang memakan miliknya tetangga mesti mangkel kali kula. Padahal saya nggak tahu situasinya. Wong iku nek ngaji nyindir-nyindir aku. Padahal kula nggak ngerti. Ndak, ini memang ngaji itu kan obat. Lalu kenapa harus ruang tamu? Ya saya mau lihat di ruang tamunya itu ada sound system besar apa tidak. Kalau ada sound system besar saya akan tanya, ini dibunyikannya kapan? Kalau dia katakan dibunyikan di sore hari, saya lihat lagi. Saya zoom, set yang 100 meter tadi. Itu ada tempat pendidikan seperti TPQ atau sekolah atau tidak. Kalau ternyata ada TPQ wis cocok. Niku sing geruneng guru TPQ, santri ini sak wali santri ini. Kalau yang geruneng guru TPQ bahaya Pak, nublak. Kenapa? Karena guru TPQ ngajari anak baca Quran. Ketika mereka anak-anak ini sudah bisa baca Quran, semua bacaan yang dibaca oleh anak-anak santri yang sudah lulus atau yang masih belajar itu ditransfer copy paste kepada gurunya. Dan gurunya ini kalau mau dia berdoa, tandon amunisinya sangat besar. Orang seperti ini nggak mungkin sukses. Makanya kalau suwun foto-foto nih, baru setelah kalau itu semua sudah beres, saya akan tarik modalnya dulu dari mana dan seterusnya. Yang ingin saya tegaskan, kedzaliman itu jelas menjadi penutup rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang pedagang bercerita, Ustadz saya ini jualan. Yang aneh, saya itu tidak bisa dapat pelanggan di sebelah timur tempat saya jualan. Jadi teng Pasar Tanjung dia dapatnya itu orang Soko, orang Jombang, orang Gede. Tidak bisa dapat pelanggan dari Bangsal, dari Puri, dari Balongbendo dan sekitarnya. Saya katakan, oh gampang kalau itu. Silahkan dilihat, saya mau lihat batas tanah sampean yang sebelah kiri. Yang sebelah tentu saja yang sebelah timur. Begitu saya lihat, oh lah iku pen, jadi pencerene menggo nang tonggone. Kalau kedzaliman itu melihatnya gampang. Di sisi yang mana orang itu lemah, di sisi mana orang itu jatuh, di sisi mana orang itu sempit, maka di sisi itulah kedzaliman. Yang ketiga, dosa yang paling dekat urusannya dengan rizki itu zina. Ma min dambin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha fi farjin la yahillu lahu. Ini dosa yang besar setelah syirik, zina. Dan zina itu bawaannya memiskinkan diri, memiskinkan keluarga, bahkan memiskinkan lingkungan. Panjenengan bisa cek penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ada Wadawa, di mana di sana diceritakan sahabat yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah membuat penelitian, memanggil dua pejabatnya, yaitu pejabat urusan pertanian dan urusan hukum. Lalu kemudian dipadukan datanya. Begitu tampak kasus perzinaan meningkat, maka hasil pertanian menurun. Dan itu penelitian sudah ribuan tahun yang lalu itu. Sudah keren banget, zaman itu ada penelitian seperti itu. Ada hubungan, ada korelasi antara rizki yang didapat dengan perzinaan. Kalau kasus perzinaannya turun, kualitas pertanian
dan pendapatan meningkat. Nah, itu silakan dicek kitabnya. Atau Jawabul Kafi. Ada. Jadi para rawuh, orang yang berzina, wah berat itu. Enake gak suwe kan gak sepiro tapi lorone keloro-loro seumur hidup. Makanya panjenengan lek gak ada yoga, engko sawangane tilpun-tilpunane wis rada memel terus yang barang sampean celuk ae wis. Iki sing dese tilpunan ambek awakmu sapa nduk? Wis seneng temen tambek sampean nggih Bu, lek seneng temen iku kudu wani ngedep wong tuane. Wis sampean kon rene, ibu bapak gak muring-muring kok. Tak ewangi noto ngoten. Jadi disuwun ae wis senang rabi, tapi kula tasih kuliah gak apa-apa. Tak bantu lek perlu tak bantu kuliahe. Masalah mangan di backup. Mosok entek beras setengah pintal. Wong loro ae kok nggih. Engko aja dadi ibu malah ngene. Lah pole awakmu kesusu rabi ae ibu guru kayane. Terus maneh awakmu golek wis oma-oma mbok ingoni apa bojomu pendapatanmu piro? Wah, keruwetan. Ya. Menikah menjadikan kaya. Ngoten. Biyen kan duwe dandang begitu menikah paling tuku. Dandang sakniki Magicom. Men dandang ben kan duwe wajan paling duwe wajan. Sing duwe akeh ATM akeh niku kan duwe wajan. Bareng arek sing rabi paling duwe wajan. Nah niku para rawuh, jadi bahayanya orang yang berzina itu sampai diteliti seperti itu dampaknya. Tapi ciri khasnya ada. Apa itu? Orang yang berzina, ciri khasnya pendapatan, sumber pendapatan dia ada, pekerjaan dia punya, tapi selalu saja habis karena kebutuhannya selalu lebih tinggi dari pendapatannya. Itu selalu. Duwe usaha hitungane koyok-koyok badi tapi pus. Mboten enten napa-napane. Kerja yang ngono awan bengi tapi pus. Selalu saja dimasukkan oleh Allah masalah yang menguras harta. Nah niku kalau zina. Beda-beda nggih. Kalau durhaka orang tua biasanya tidak dapat sumber pendapatan. Bahkan kalaupun dia bekerja, bekerjanya sesuatu yang dia nggak senang. Kalau orang yang durhaka orang yang zalim itu kasusnya yang disempitkan sesuai kedzalimannya. Kalau berzina itu sumber pendapatannya ada, tapi hasilnya yang tidak ada. Maka minimal tiga ini sebelum melebar ke 10, tiga ini harus bersih. Kalau tiga ini bersih, maka tabirnya terbuka. Setidaknya rezeki yang dijamin itu dia dapat. Baru nanti mikir rezeki itu kan macam-macam. Ada rezeki yang dijamin, digantung, ditambahkan, diistimewakan. Itu macam-macam. Dan itu ada amalannya semua. Para rawuh yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Jadi jangan keliru kiblatnya rezeki. Kalau sudah mengikuti kiblat rezekinya Abdurrahman bin Auf, doa tadi harus hafal, sering diamalkan. Dan yang kedua harus disingkap penghalang rezekinya. Understand? Ten. Nek wong desa jawab ten. Nek wong kutha yes. Nek nom-nom understand tong. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga niku para rawuh, hendaknya panjenengan berhusnudzon kepada Allah dengan cara membuat wadah rizki yang tidak tunggal atau tidak satu. Ini sakit nih paling gede 3 lah, karena Allah niku seneng sing ganjil. Ada pendapatan, sumber pendapatan sing sakulan pisan, enten sing sak tahun pisan, enten sing 6 bulan pisan, ngoten lho. Terserah, mungkin panjenengan sing setahun pisan niku titip sapi. Ono mlaku-mlaku nang Jombang napa nang Dawar napa nang Nganjuk napa teng Blitar niku nggih. Bae ono dulur daripada uang ditabungkan mboten jelas sing malah ono bungae dan lain sebagainya, wis dititipno ae wedhus napa sapi ngoten. Supaya jadi wadah baru.
wadah baru jalan rizki. Entah nanti Allah mau ngirim ke yang mana yang akan dibuat berjaya. Ngoten. Dan kalau panjenengan pemula seperti pernah saya sampaikan di sini mungkin ya tentang inspirasi surga, itu merawat beberapa sumber rizki yang urusannya oleh Allah masih didengung-dengungkan sampai surga. Dan ingat, surga itu tidak menyimpan sesuatu kecuali yang paling bagus. Apa itu usaha-usaha surga yang bisa dibawa ke bumi? Ngeten iki nek Renal Kasali mboten ngerti. Bahkan Mario Teguh nggih mboten ngerti. Kudu ngaji dhisik iki kene, nggih. Baru ngerti. Apa itu? Pertama, air. Orang yang berurusan dengan air, kalau bisnis air itu gampang untungnya, sulit ruginya. Olahan air, semua olahan air. Pak, tapi saya nggak ahli Pak air, Pak. Ngertinya masakan. Mungkin masakan ya soto lah, sing ono urusannya dengan air atau rawon. Yang kedua, di surga itu orang masih berurusan dengan transportasi. Orang masih senang berjalan-jalan menggunakan onta merah. Dalam kisah itu ya, dalam hadil arwah ila bilatil afroh, orang masih senang berkuda. Artinya urusan transportasi. Kalau panjenengan usaha urusan transportasi gampang untungnya. Jangan berpikir waduh larang rek apa transportasi. Sing sampean pikirkan bis mesti larang ya. Elep mesti larang. Pikirkan yang kecil. Sesuai definisinya. Transportasi kan alat yang digunakan untuk memindah barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kok bis larang, elep larang, mobil kok larang? Nggih gledekan. Nggih, tumbas sing enten rodone kula biasa ketok jejer-jejer di pasar lowak mriku. Mantun wonten damel gledekan pesen. Itu kalau di kampung saya gledekan sekali sewa sampai nanti dikembalikan itu 20.000. Nah kalau panjenengan punya 5 berjalan semua kan 1.000 tanpa harus dicekel polisi gara-gara kanggo SIM. Gledekan sawangane judulnya gledekan satu kampung sampean punya 5. Misalnya satu hari yang pinjam 3 saja 60.000. Nah, nanti 25%-nya dianggarkan untuk biaya penyusutan dan reparasi atau perawatan. Selebihnya silakan dinikmati. Gledekan, mungkin buka cabang. Ya, di kampung kono dicekelno sapa? Kamu kerja, Mbah atau Walik sampean kerja napa? Ya iki aku nunggoki warung cilik iki. Gelem sampean tak kei bisnisku. Apa? Gledekan syar'i. Mergane di kono nek kepengin nglakokno gledekan ana tata laksanai. Baca bismillah. Ana tulisane masyaallah tabarakallah kan anti ain ya. Wong sing gak seneng apa wong sing seneng gak berdampak. Iki jenenge gledekan syar'i. Dipasarnone melalui online. Wah, keren banget nih. Kalau 5 desa berarti sudah punya 25. Wis karek ngepingno sampean. Engko nek sampean sukses dari jalan itu, aja lali royalti nih kula sampean kirimi ya. Mari ngono terus aku biyen niku sukses melok ngaji. Apa? Saiki dadi pengusaha transportasi. Apa transportasi sampean? Gledekan syar'i. Jadi remehno gledekan syar'i nggih. Iya. Wong tangga kula niku disewa sehari 1 gledekan, kadang 3 kali. Karena ada situasi-situasi di mana orang kalau mau beli wong kanggone mek pisan pindho tok ae wis nyewa ae, ngoten lho. Kalau mau disimpan nggak bisa merawat. Kalau menyimpan bobok inggen, akhirnya pilih nyewa. Jadi ngusung kayu, ngusung botol, ngusung sisa-sisa tanah, mantun dibongkari niku nyewa. Kadang sehari itu pagi ada, siang ada, sore ada. Berarti itu 20.000 kali 3, 1 gledekan. Wis temen sampean coba niki. Ngene iki di surga sik diceritakno transportasi berarti penting. Yang ketiga itu fashion.
urusan pakaian. Jangan membayangkan waduh fashion yang harganya mahal. Jangan. Saya itu punya guru bela diri yang punya keahlian jahit, tapi jahitnya yang sirotol mustaqim. Mboten saged jahit menggo. Jahitnya lurus toh. Apa yang terjadi? Karena beliau memang bidang bela diri dan dia bisa membuat sabuk. Sabuk itu bahannya khusus, Pak. Ndak bisa kain biasa. Niku mboten ceket niku. Nek sabuke niku bahane kliru, disabukno ngelokor. Nah, dia tahu karena sabuk sing biyen tahu duwe sabuk apik digunting dibongkar. Oh isine iki ta, akhirnya ditiru. Iku sirotol mustaqim jahite cek ngoten tok kenceng tok. Tapi di sana iki pendapatannya banyak, Pak. Kenapa? Bagus pengerjaannya dan tidak lokal saja, gak Mojokerto tok, niku wis lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Kalau sanjangi, wah iki nek sampai ekspor, waduh wis temenan gak kok ngelate iki jahit tok niki. Niku padahal isone jahit siratal mustaqim. Kenapa sabuk? Ya sabuk urusannya masih dengan pakaian. Meskipun spesifik pakaian bela diri. Tapi ini kalau sepersekiannya orang latihan, orang bela diri sampai selesai itu butuh 12. Bahkan kalau sabuknya tinggi itu bisa 16 sabuk. Pote. Kalau ini bela diri impor ya. Pote, terus oranye polos, oranye strip, biru polos, biru strip, kuning polos, kuning strip, hijau polos, hijau strip, coklat polos, coklat strip, dan satu saja sudah wong siji sabuke rolas. Pun pinten niku nek wong 10 wis ketok 120 sabuk melayani wong 10. Lah niku wong sak Mojokerto jumlahe pira? Lah nek wong sak Indonesia jumlahe pira lho. Kuwata niku urusan fashion. Nggih saestu. Dan orang itu meskipun pakaian belinya mungkin 1 tahun sekali, tapi satu orang tidak cukup satu. Pakaian itu satu orang bisa punya 16. Padahal teorinya satu hari mestinya satu. Satu yang dipakai keluar, satu yang di dalam. Oke lah, misalnya 2 setel misalnya. Tapi kenyataannya satu orang bisa punya 56. Kemudian yang keempat itu sering disebut-sebut di akhirat itu bidadari yang cantik. Terus orang yang pulang dari pasar, kalau laki-laki berubah menjadi tampan, perempuan menjadi cantik. Jadi bisnis urusan kecantikan niku tetap prospektif, apalagi di Indonesia. Wong Indonesia iku soge titik ae gopo kepengin ayu. Nggih bayaran 1,5 juta dereng wani. Wedake sik pakai wedak Mars. Begitu 2,8 juta niku wis mulai takon-takon. Apa iki sing iso dadi glowing alias kinclong alias kileng-kileng. Niku orang Indonesia. Wis cocok itu bisnis. Yang ke-5 nggih. Itu kuliner. Terus di surga niku terus sering disampaikan bahwa disediakan makanan yang lezat-lezat. Sampeyan bisnis kuliner. 5 ini Pak, the best-nya versi surga. Versi surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, wadahnya usaha itu sampean buka. Kalau bisa jangan cukup apa istilahnya? Wis aku wis ngene. Tapi berpikirlah wong liya ya apa? Kalau misalnya panjenengan diri sendiri sudah cukup, lalu panjenengan misalnya memodali orang untuk ngingu kambing, nanti dari kambing itu sampai yang punya banyak teman itu bisa buka akikoh. Dari akikoh ini bisa menggerakkan wong-wong untuk masak. Sudah banyak dapur yang akan mengepul. Niku, kula mikirin ngoten. Makanya kula niku menunda-nunda. Kemarin sempat kambing terus bergeser lagi karena saya mikir yang mana usaha yang bisa membuat banyak orang dapurnya mengepul. Apalagi kalau umur panjenengan sudah di atas berapa tadi? 36. Harusnya wis ngene-ngene. Pak, saya tidak
tidak cukup waktu loh. Kan usaha itu ada yang tipenya modal besar waktu sedikit. Apa itu? Nggih ngapling tanah. Lho kita Mojokerto mriko dikeker tanah sing buka mereka ini kapling ini daerah sini yang mana yang kuning, yang wilayah boleh dibuat. Nah, kemudian dituku nek kono pasrah wong duit akeh kok. Pak Lurah dikandani, "Pak, iki sampean atur ya apa carane?" Saya beri bertahap. Nggih saestu. Tanah dikapling-kapling. Sampean wong kota kok, pengetahuan tentang itu pasti ada. Kalau uangnya seimbang, waktunya ada, uangnya ada, nggih mokas. Motor bekas. Karena butuh nunggoi dan butuh uang besar. Kalau uangnya sedikit, waktunya banyak, berarti cari yang perputarannya cepat. Dari 5 tadi dipilih yang mana yang perputarannya paling cepat. Tapi beri alasan ya supaya Allah meletakkan rezekinya di situ. Artinya dalam usaha-usaha yang sampean buat itu ada doa, itu ada pengharapan. Loh, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami. Tapi pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Masih dapat 3, insya Allah kita lanjutkan lagi. Napa? Kiblat rizki. Jadi kekeliruan kiblat rizki. Mudah-mudahan pasca kita ngaji-ngaji ini dampaknya nanti muncul pengusaha-pengusaha, orang-orang yang sudah tidak lagi kena jebakan langit. Jadi soge kabeh, nek ono urusan korban saya. Amin ya rabbal. Demikian yang bisa kami sampaikan, segala khilaf mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.